intelligence atau kecerdasan buatan adalah merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Adapun definisi kecerdasan buatan menurut Paul Goals adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu mesin seolah-olah memiliki kecerdasan dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan kepadanya. Tujuan dari kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence adalah yang pertama, dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program aplikasi atau robot buatan yang ada di hotel dan supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. Yang kedua, membuat mesin komputer menjadi lebih pintar. Salah satu contoh, dulunya hanya bisa bergerak, namun dengan seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chattingan, bermain game, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh, memiliki program kalkulator, di mana program kalkulator dapat memecahkan masalah perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika, sehingga dalam tahap ini kecerdasan buatan dapat bermanfaat sekali bagi semua orang. Yang keempat, membuat mesin lebih berguna. Jika mesin komputer jarang digunakan, maka juga akan mempengaruhi kondisi mesinnya. Fungsi dari kecerdasan buatan. Berikut penggunaan AI yang bisa kita temui dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, layanan kesehatan. Penerapan AI dapat memberikan pengobatan dan juga pembacaan sinap X yang dipersonalisasikan. Yang kedua, retail. AI juga menyediakan kemampuan belanja virtual yang menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan mendiskusikan opsi pembelian dengan konsumen. Yang ketiga, manufaktur. AI bisa menganalisis data IoT pabrik saat mengalirkan dari peralatan yang terhubung untuk memperkirakan beban dan permintaan yang diharapkan menggunakan jaringan berulang. Yang keempat, perbankan. Kecerdasan buatan atau AI meningkatkan kecepatan, presisi, serta efektivitas upaya manusia. Dalam lembaga keuangan, teknik AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mana yang mungkin merupakan Adapun manfaat dari artificial intelligence ini, yang pertama, otomasi. Otomasi pada AI tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas di beberapa sektor pekerjaan, melainkan otomasi ini dapat memanfaatkan penggunaan bahan baku yang lebih efisien serta memiliki bantuan keamanan yang sangat baik dan membantu mengefektifkan pemanfaatan sumber daya untuk digunakan pada hal-hal yang lebih penting. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan yang cerdas. Penggunaan AI umumnya digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang lebih cerdas, karena teknologi ini dapat mengkoordinasikan pengiriman data, analisis tren terkini, mengembangkan konsistensi data, memberikan perakiraan, dan mengukur sebuah ketidakpastian dalam membuat keputusan terbaik bagi perusahaan. AI ini dapat menjadi pengambilan keputusan bersifat objektif. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen.
Dalam dunia bisnis, teknologi ini dapat membantu dan menanggapi pertanyaan dan keluhan dari konsumen dengan cepat, serta menangani situasi secara efisien. Yang terakhir itu, yang keempat, memecahkan masalah sampai tuntas. Kita masuk pada komponen utama artificial intelligence. Yang pertama itu yaitu mesin atau sistem mesin. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Yang ketiga, IoT atau Internet of Things. Perkembangan artificial intelligence. Artificial intelligence ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Di tahun 1950, kemudian Alan Turing membuat sebuah makalah yang di dalamnya berisi pemikiran-pemikiran tentang artificial intelligence. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan dampak dari artificial intelligence. Dampak dari AI memiliki dampak baik seperti meningkatkan efektivitas kerja. Sistem dengan kecerdasan buatan cenderung bekerja lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Dengan adanya kecerdasan buatan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan medis, misalnya seperti sistem bedah menggunakan teknologi robot untuk melakukan operasi yang lebih presisi, akurat, dan minim trauma pada pasien. Adapun dampak negatif dari AI adalah perubahan besar yang ia timbulkan pada sistem kerja umat manusia. Time door tips. Banyak anggapan buruk terkait AI, seperti hilangnya hampir semua lapangan pekerjaan, hancurnya kelas menengah, terjadi perang militer robot, dan lain-lain. Berikut time door tips yang perlu kita ketahui agar sukses menggunakan AI. Jangan takut dengan AI. AI digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, bukan sebaliknya. Gunakan AI sebagai solusi untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Kelebihan AI dibanding dengan natural intelligence. Pertama, kecerdasan buatan tidak berubah selama tidak ada perubahan dalam sistem komputer dan programnya. Yang kedua, mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga, lebih murah dan bersifat konsisten. Dan yang keempat, dapat didokumentasi dengan cara melacak setiap histori aktivitasnya. Yang kelima, cara kerja lebih cepat. Dan yang keenam adalah hasil lebih baik. Berikut ini adalah cara kerja kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI bekerja dengan menghubungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas dan memungkinkan bagi perangkat lunak untuk secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi serta sub di bidang utama berikut ini. Yang pertama, pembelajaran mesin mengotomatisasi pembangunan. Cara kerja kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, dan memungkinkan bagi perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi, serta sub-bidang utama berikut ini. Yang pertama, pembelajaran mesin mengotomatis pembangunan model atletik. Yang kedua, jaringan neural merupakan jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling memproses informasi dengan menggapai masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Dan yang ketiga, pembelajaran yang mendalam menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemroses. Pemanfaatan kemajuan daya komputasi
dan meningkat teknik pelatihan guna mempelajari pola kompleks dalam sejarah besar data. Dan yang keempat, komputasi kognitif adalah subbidang AI yang berupa melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin. Dan yang kelima, visi dari komputer mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam untuk mengenali apa saja yang ada di dalam foto atau video. Dan yang keenam, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing merupakan kemampuan dari komputer untuk menganalisis, memahami, dan juga menghasilkan bahasa manusia termasuk ujaran. Teknologi pendukung artificial intelligence. Yang pertama, unit pemproses grafis. Yang kedua, Internet of Things. Yang ketiga, algoritma lanjutan. Dan yang keempat, API, antarmuka pemrosesan aplikasi. Contoh kecerdasan buatan di kehidupan sehari-hari. Yang satu, device Facebook. Yang kedua, rekomendasi e-commerce. Yang ketiga, asisten virtual. Dan yang keempat, mobil otomatis. Yang kelima, robotika. Metode learning. Machine learning adalah nama yang umumnya diterapkan pada sejumlah teknik Bayesian yang digunakan untuk pengenalan dan pembelajaran pola. Pada intinya, machine learning adalah kumpulan algoritma yang dapat mempelajari dari dan membuat prediksi berdasarkan data yang direkam, mengoptimalkan fungsi utilitas yang diberikan dalam ketidakpastian, mengekstrak struktur data tersembunyi, dan menggolongkan data menjadi deskripsi singkat. Machine learning sering kali dideploy jika pemrograman eksplisit terlalu kaku atau tidak praktis. Deep learning